Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang materi taksonomi Bloom. Nah, apa sih yang dimaksud dengan taksonomi Bloom itu? Taksonomi Bloom sendiri merupakan prinsip dasar mengenai tujuan pendidikan yang mengidentifikasikan skill dari mulai tingkat yang rendah hingga tingkat yang tinggi. Dalam kerangka konsep ini, tujuan pendidikan ini dibagi menjadi 3 domain atau 3 ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Langsung saja kita masuk kepada ranah kognitif. Ranah kognitif sendiri dapat diartikan suatu hal yang berkaitan dengan tujuan pendidikan atau tujuan belajar yang berorientasi pada kemampuan berpikir. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahapan dalam ranah kognitif. Yang pertama ada tahapan pengetahuan atau knowledge. Pengertian dari tahapan ini sendiri yaitu kemampuan yang mencakup ingatan mengenai hal-hal yang telah dipelajari. Jadi, mengingat kembali atau mengenali kembali tentang nama, istilah, ide, rumus-rumus, dan sebagainya. Tahapan yang kedua yaitu ada pemahaman atau comprehension. Pengertian dari pemahaman ini sendiri yaitu kemampuan untuk memahami atau menangkap makna atau arti dari materi yang telah dipelajari. Jadi, kemampuan pemahaman sendiri itu kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami hal yang telah dipelajari itu sendiri. Yang selanjutnya ada penerapan atau application. Pengertian dari penerapan ini sendiri yaitu kemampuan untuk menerapkan suatu informasi atau aspek yang telah dipelajari dalam kasus yang konkret atau nyata. Tahapan ranah kognitif yang selanjutnya ada analisis. Di dalam tahapan ini, peserta didik mampu menguraikan atau memecahkan suatu materi menjadi bagian-bagian kecil. Kemudian tahapan yang selanjutnya ada sintesis, yakni kemampuan untuk membentuk bagian-bagian yang terpisah menjadi satu kesatuan yang utuh. Kemudian tahapan yang terakhir ada evaluasi, yakni memberikan penilaian terhadap suatu hal atau materi pembelajaran dengan berdasarkan standar yang jelas. Ranah yang kedua yaitu ada ranah afektif atau affective domain. Pengertian dari ranah afektif ini sendiri yaitu ranah yang mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan emosi, misalnya perasaan, nilai, semangat, penghargaan, minat, motivasi, dan sikap. Kemudian ada kategori ranah afektif. Kategori ranah afektif ini dibagi menjadi 5, yaitu penerimaan, responding, nilai, organisasi, dan karakteristik. Untuk yang kategori penerimaan, kata kuncinya yaitu menunjukkan atensi dan memberikan respon. Kemudian kategori yang responding, kata kuncinya berpartisipasi aktif dan termotivasi untuk bereaksi mengambil tindakan. Kategori yang nilai, kata kuncinya membedakan mana yang baik dan mana yang kurang baik. Kemudian untuk kategori yang organisasi, kata kuncinya membentuk sistem nilai dan budaya organisasi
naturalisasi. Kemudian untuk kategori yang terakhir yaitu karakteristik, kata kuncinya adalah mengendalikan perilaku dan memperbaiki hubungan. Slide selanjutnya ada ranah psikomotor atau psikomotor domain. Ranah ini berorientasi pada keterampilan motorik atau penggunaan otot kerangka. Selanjutnya, apa sih hubungan antara taksonomi Bloom dengan perencanaan pembelajaran? Lalu, mengapa pendidik harus memahami taksonomi Bloom terlebih dahulu sebelum melakukan perencanaan pembelajaran? Jadi, taksonomi Bloom dapat digunakan sebagai sebuah standar atas pencapaian dari hasil pembelajaran dengan menggunakan 3 ranah domain dari taksonomi Bloom tadi. Domainnya yaitu ada ranah kognitif, afektif, dan juga psikomotor. Nah, ketiga ranah tersebut memiliki relevansi dengan perencanaan pembelajaran. Jadi, sebelum pendidik melakukan perencanaan pembelajaran, sudah harus mengenali dan memahami teori taksonomi Bloom ini terlebih dahulu. Dengan begitu, pendidik akan lebih memahami sikap dan karakter dari siswanya. Dan selain itu, memahami taksonomi Bloom juga dapat membantu pendidik untuk menyiapkan strategi dan media pembelajaran yang lebih sesuai untuk siswanya. Selanjutnya yaitu ada tingkatan psikomotor. Psikomotor memiliki 5 tingkatan, yaitu yang pertama adalah imitasi. Proses imitasi terjadi ketika siswa mengamati gerakan dan mencoba menirunya. Namun hasil dari tingkatan imitasi ini masih bersifat global dan belum sempurna. Lalu yang kedua yaitu ada manipulasi. Pada saat ini siswa menampilkan sesuatu yang sudah sesuai dengan petunjuk-petunjuknya, bukan hanya dari hasil meniru seperti pada tahapan imitasi tadi. Lalu yang ketiga ada tahapan presisi. Pada tahap ini siswa sudah tahu pembatasan respon dan terjadi kesalahan-kesalahan yang terjadi pada tahap ini sudah mencapai tahap minimum. Tingkatan selanjutnya yaitu artikulasi. Pada tahap ini ditekankan pada koordinasi suatu rangkaian dengan membuat urutan yang tepat dan mencapai hasil yang diharapkan. Lalu selanjutnya yang kelima yaitu naturalisasi. Naturalisasi merupakan tingkatan paling tinggi dari ranah psikomotor, yaitu di mana menurut tingkah laku yang ditampilkan dengan paling sedikit mengeluarkan energi baik psikis maupun fisik.